Lintas Bandung sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, inovasi menjadi kata kunci bagi Retno Esti Suryaningdia. UMKM di bidang kerajinan yang digelutinya sampai kini masih bisa bertahan berkat haus akan ilmu, suka berbagi, mengikuti tren masa kini termasuk ikut merambah digitalisasi. Inilah teknik baru yang ditekuni Retno saat dikunjungi Banjar TV di kediamannya di Jalan Scorpio, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru. Dengan sabar dan tekun, ia menyusun kartu dari keterampilan tenun yang ia pelajari 2022 lalu. Lama memang kerajinan ini menghasilkan satu produk, namun kepuasan yang didapat Retno membuatnya terus menggeluti hingga mendapat pelanggan setia seiring karya-karyanya yang sangat terbatas di pasaran. Jadi di sini masih pengrajin yang menekuni masih sedikit, masih sekitar 2-3 orang aja. Jadi awalnya ini kami dapat pelatihan, nah, dapat alatnya, dapat ilmunya. Nah, jadi kami kan sayang kalau dapat alatnya nggak dikerjain. Jadi dan alhamdulillah sudah ada pasarnya gitu, ada peminatnya. Panjang perjalanan Retno merintis usahanya hingga sekarang. Banyak ilmu yang didapatnya di bidang rajutan sejak memulai penjualan di 2009. Waktu itu, Retno memberanikan diri menjalani UMKM guna membantu penghasilan keluarga, seiring bisnis sang suami yang mendapat cobaan. Inovasi pun menjadi kata kunci baginya untuk bertahan, bersemangat maju ke depan, sekaligus tetap memotivasi rekan-rekannya lantaran banyaknya tantangan di bidang rajutan. Motivasinya itu teruslah mencari inovasi baru, terutama untuk kerajinan tangan. Jangan terpaku di itu-itu saja. Jadi apa yang lagi tren, kalau kita bisa, kita coba. Siapa tahu ada rezekinya. Kini, Retno pun tak terpaku tatap muka dengan ikut melakukan penjualan di dunia maya. Bahkan saat ini, kebanyakan pemesanan sudah via digital, membantunya bangkit setelah terdampak corona. Bahkan pihak Bank Rakyat Indonesia ikut mendukung pemasarannya lewat berbagai sarana yang dikelola, termasuk memberikan pelatihan agar bisa naik kelas. Selama ini saya jualannya masih lewat medsos, Mas, ya, lewat Facebook sama IG dan WA. Untuk yang datang ke rumah masih jarang karena mereka interaksinya dapat infonya itu dari medsos tadi gitu, terus lewat WA, baru nanti pengantaran. Retno turut membagikan ilmu yang didapat kepada para pengusaha pemula yang ia harapkan bisa ikut berkembang bersama memajukan ekonomi Indonesia. Ahmad Makfur, Banjar TV. Informasi lainnya, pemirsa, berbagai inovasi terus muncul untuk dikembangkan para tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, khususnya Puskesmas Tambang Ulang. Beberapa tenaga kesehatannya melakukan inovasi kepada pasien untuk mempermudah dalam meminum obat. Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Sebagai salah satu layanan kesehatan untuk membantu masyarakat, Puskesmas merupakan layanan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan. Sebagai layanan dasar kepada masyarakat dalam memperoleh pengobatan, membuat para tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Tambang Ulang melakukan inovasi kepada pasien untuk mempermudah dalam hal meminum obat. Di antara tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas tersebut, sebut saja Abdul Halim dalam posisinya sebagai perawat melakukan inovasi berupa teknik hipnoterapi tuberkulosis. Inovasi dengan mendengarkan suara rekaman dalam perangkat handphone merupakan salah satu upaya agar pasien tuberkulosis tidak jenuh untuk meminum obat selagi masa pengobatan. Mula dari pasien yang banyak yang cemas dari TBC ini. Pasien TBC banyak mengeluh kepada ulun, artinya takut minum obat, kemudian takut dijauhkan oleh masyarakat, kadang menarik diri, tidak semangat untuk berobat. Nah, jadi timbul inovasi ini untuk supaya pasien tidak cemas lagi.
respon masyarakat begitu senang menerima dengan inovasi hipnoterapi ini, supaya masyarakat lebih percaya diri, cemasnya berkurang, kemudian lebih semangat minum obat sampai sembuh, sampai 6 bulan. Jadi masyarakat begitu senang. Dalam rekaman ini menjadi rileks saya, Pak. Jadi semangat berobatnya. Ini ada perbedaan. Pokoknya minum obatnya jadi tambah semangat lagi untuk sembuhnya. Tak hanya inovasi hipnoterapi tuberkulosis, seorang tenaga kesehatan yang berdinas pada Puskesmas Tambang Ulang juga melakukan inovasi kepada pasien yang mengidap darah tinggi atau hipertensi. Inovasi ini bernama Pak Sensi atau Futsal, kepatuhan pasien hipertensi yang dibuat Mutia Safitri, seorang tenaga apoteker, melalui media kertas bergambar berupa organ-organ dalam manusia yang kemudian dipotong beberapa bagian. Potongan kertas bergambar ini selanjutnya direkatkan oleh pasien sebagai penanda bahwa sudah meminum obat yang telah diberikan, sehingga tingkat kepatuhan dalam meminum obat dapat terpantau. Jadi di Puskes Tambang Ulang ini cukup banyak pasien darah tinggi atau hipertensinya, tapi pasiennya tuh kepatuhan pasiennya rendah lah. Biasanya kalau pasien merasa sudah sehat, kada ke puskes lagi pasiennya nih. Jadi dibuatlah inovasi Pak Sensi ini supaya pasiennya minum obat secara teratur. Setelah ada inovasi ini, pasiennya lebih patuh lah minum obatnya. Jadi pertama saya kasih ke 10 pasien, jadi ada 6 pasien yang kembali, jadi ada peningkatan kepatuhan minum obat dari pasien. Menyenangkan Pak, sambil main Pak, main kacau. Jadi teratur bisa minum obat ketahuan Pak. Hari ini kalau belum minum ketahuan Pak. Enak Pak, ada perubahan. Ternyata nggak pusing lagi. Kalau yang dulu kan sering pusing. Dengan adanya inovasi yang dibuat para tenaga kesehatan, diharapkan pasien puskesmas dapat terlayani dengan maksimal dalam meraih kesembuhan. Tim Liputan melaporkan. Selanjutnya, pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan penurunan angka stunting tertinggi se-Kalsel, mengingat tahun lalu sudah mencapai 20%. Setidaknya hal itu diungkapkan Kepala BPD Litbang Kota Banjarmasin Ahmad Sauki saat memaparkan capaian Kota Banjarmasin pada kegiatan penilaian 8 aksi konvergensi penurunan stunting Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan yang berlangsung di ruang rapat Syahrir Banjarbaru Selasa 23 Mei 2023. Sauki menyebutkan Kota Banjarmasin telah mencapai 20% dalam penurunan angka stunting pada tahun 2022 lalu dari target 27%, sementara tahun ini 17% dan 2024 sesuai dengan target itu bisa mencapai 14%. Untuk capaian hal itu, lalu tahun ini ada 22 kelurahan yang difokuskan untuk penanganan stunting yang didukung Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat. Apalagi wali kota mewajibkan kepada kepala SKPD untuk menjadi bapak, ibu anak asuh stunting dengan memberikan makanan penunjang sebesar Rp450.000 per bulan. Untuk BPOM khususnya itu terkait dengan pemberian makanan tambahan di posyandu, kemudian juga mereka kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, CSR, jadi tidak hanya terbatas di dana APBD, juga memang menyarankan bahkan mewajibkan ke kami kepala SKPD untuk jadi bapak asuh anak stunting dengan pemberian makanan sebesar Rp450.000 per bulan. Sebelumnya kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Roy Rizali Anwar dan dihadiri Kepala Dinas DPP KBM Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting se-Kalimantan Selatan beserta staf terkait. Eko Anggoro, Banjar TV.
Pemirsa, pelunasan biaya haji atau biaya perjalanan ibadah haji bagi jemaah calon haji cadangan di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat drastis. Sementara itu, Bupati Banjar, Saidi Mansur, melepas 379 jamaah calon haji, sekaligus melaksanakan sholat hajat bersama, berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama beribadah di Tanah Suci yang bertempat di Masjid Syiar Rausolihin Martapura. Diketahui kuota calon jemaah haji cadangan di Kalsel bertambah 20%. Dalam satu hari saja ada 17 jemaah calon haji cadangan yang telah melakukan pelunasan. Jumlah pelunasan ini sangat meningkat drastis dibanding sebelumnya. Kakanwil Kemenak Kalsel Muhammad Tamrin mengungkapkan, setelah diumumkannya masa perpanjangan pelunasan pada 15 Mei lalu, pihaknya segera mengambil langkah cepat dengan melakukan koordinasi bersama seluruh jajarannya di provinsi dan kabupaten kota untuk menentukan dan mengambil langkah percepatan dalam pelunasan. Di antaranya dengan cara jemput bola, mendatangi langsung calon jemaah haji yang masuk kota cadangan tambahan. Dan ternyata akhirnya Kalsel sudah selesai memenuhi kota tersebut. 818 plus 61 orang. Jadi kita sudah selesai untuk untuk kota kita sudah habis. Jadi alhamdulillah malah surplus 61 jamaah haji yang telah melebihi dari kota yang ada begitu. Mudah-mudahan nanti Pak Menteri Agama Gus Yakut Holil bisa memberikan tambahan kota yang dari 8.000. Menurut Tamrin, jamaah haji kloter pertama dijadwalkan masuk asrama haji embarkasi Banjarmasin pada 28 Mei, selanjutnya diberangkatkan pada 29 Mei 2023. Murtasiah, Banjar TV. Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan pelepasan jamaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebelum memulai pelepasan, Bupati beserta jamaah melakukan sholat hajat bersama untuk mengharapkan kelancaran proses ibadah selama di Tanah Suci nantinya. Total ada sebanyak 379 jamaah calon haji Kabupaten Banjar dilepas oleh Bupati Saidi Mansur, didampingi Wakil Bupati Said Idrus Al-Habsyi. Bupati berpesan agar para jamaah mengutamakan kesehatan dan menyiapkan perlengkapan lainnya dengan baik. Terlebih bagi jamaah lansia yang ada di tahun ini tidak diperbolehkan mendapat pendamping mahram. Kami dan Pak Wakil mengucapkan selamat kepada para jamaah karena tentunya tidak semua umat Islam yang bisa melaksanakan. Rasa syukur juga mental harus disiapkan. Juga tadi kami menyampaikan kesehatan mereka dan dari sini perlengkapan dibawa dan juga kesehatan. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah ini dengan baik. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Banjar Nazwanul menjelaskan, 379 JCH Kabupaten Banjar terbagi dalam 3 kloter. Satu kloter berangkat pada 28 Mei 2023. Kloter 16 sebanyak 31 orang diberangkatkan pada 18 Juni 2023. Tergabung dengan JCH asal Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. Sementara pada kloter 17A 25 JCH diberangkatkan 20 Juni 2023, tergabung dengan JCH asal Banjarmasin, Hulu Sungai Utara, dan Padang. Akan diberangkatkan 3 kloter. Kloter 1 itu penuh jamaah haji Banjar yang jumlahnya 332 orang. Ditambah dengan petugas kloter. Nah, kemudian nanti juga ada lagi di kloter 16 sejamaah banyak 32 orang dan di kloter 17 ada 25 orang. Nah, kemudian untuk kloter penuh Kabupaten Banjar itu langsung didampingi petugas dari Kabupaten Banjar secara baik ketua kloternya, pembimbing ibadah, dokternya, maupun para medis perawat juga. Termasuk juga PHD-nya juga dari Kabupaten Banjar. Dari 18.000 jamaah yang terdaftar, 461 mendapat panggilan berangkat haji. Namun dari jumlah tersebut, 379 melakukan pelunasan dan sisanya menunda dengan berbagai alasan. Adapun jamaah tertua berusia 85 tahun dan jamaah paling muda berusia 20 tahun. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Ya pemirsa, Lintas Banua sepekan akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.